Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pecinta dan pemerhati sejarah peradaban Islam yang berbahagia, dan mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan iman dan Islam serta dijauhkan dari mara bahaya dan lainnya yang membahayakan diri kita. Pada pembahasan materi yang terdahulu sudah dibahas tentang tokoh pembaharuan Islam Muhammad Ali Pasha dari Mesir, dan kali ini kita akan membahas tokoh pembaharuan dari Mesir lagi yang bernama Rifa'ah Al-Tahtawi. Di samping beliau sebagai tokoh pembaharuan Islam, beliau juga merupakan maestro emansipasi wanita dari Mesir. Untuk lebih jauh kita memahami pemikiran dari Rifa'ah Al-Tahtawi, alangkah baiknya kita mengetahui biografi Rifa'ah Al-Tahtawi lebih dahulu. Rifa'ah Al-Tahtawi dilahirkan di wilayah Tahta pada tahun 1216 Hijriah atau 1801 Masehi. Jadi 5 tahun sebelum Muhammad Ali Pasha diakui kepemimpinannya di Mesir oleh Khalifah Turki Utsmani. Rifa'ah Al-Tahtawi dilahirkan dari keluarga yang memiliki kemuliaan nasab dan kelebihan harta benda, atau dia terlahir dari keturunan orang kaya. Ayahnya bernama Rafi' dan ibunya bernama Fatimah. Dari jalur ibunya, ia merupakan keturunan dari suku Khazraj, kaum Ansor. Pada saat Muhammad Ali Pasha berkuasa, harta kekayaan orang tua Al-Tahtawi dirampas. Hal ini dapat kita pelajari di pembahasan Muhammad Ali Pasha, yaitu Muhammad Ali Pasha mengambil tanah-tanah ataupun kekayaan milik orang Mamluk dan orang-orang yang dianggap dekat dengan pemerintahan Mamluk pada masa itu. Dan kemungkinannya adalah ayah dari Al-Tahtawi atau orang tua dari Al-Tahtawi dekat dengan pemerintahan Mamluk, sehingga pemerintahan Muhammad Ali Pasha merampas harta benda orang tua Rifa'ah Al-Tahtawi. Setelah harta bendanya
dirampas oleh pemerintahan Muhammad Ali Pasha pada tahun 1813 Masehi, atau pada saat Al-Tahtawi berumur 12 tahun, orang tuanya hijrah ke tempat saudaranya yang bernama Abu Qotana di Mansat Al-Nida, suatu wilayah yang masuk provinsi Jirja. Hal itu disebabkan karena keadaan politik yang memaksa orang tuanya harus hijrah. Kemudian setelah pindah ke saudaranya, akhirnya orang tua Al-Tahtawi hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, hingga pada akhirnya orang tua atau ayah dari Al-Tahtawi meninggal dunia. Setelah meninggalnya sang ayah, ibu Al-Tahtawi membawa anaknya kembali ke tahta, ke wilayah tahta. Kemudian Al-Tahtawi diberi pembelajaran oleh saudara-saudara dari ibunya. Pada saat umur 16 tahun, Al-Tahtawi kemudian menempuh pembelajaran di Al-Azhar. Kecerdasan dan kemampuan Al-Tahtawi menjadikan guru-guru Al-Tahtawi sangat kagum. Begitu pula dengan karib kerabatnya. Dan pada akhirnya Al-Tahtawi menempuh pembelajaran di Universitas Al-Azhar selama 6 tahun. Setelah lulus dari Al-Azhar, pada saat ia berumur 21 tahun, Al-Tahtawi menjadi pengajar di Al-Azhar, menjadi dosen muda. Ya. Kemudian pada saat ada misi pengiriman pelajar ke wilayah Prancis, yaitu pada tahun 1826 Masehi, dalam catatan sejarah yang lain bahwa misi ini adalah misi yang ketiga, pengiriman pelajar yang ketiga oleh pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Al-Tahtawi kemudian dijadikan sebagai seorang imam bagi para pelajar yang dikirim ke Prancis, atau menjadi seorang amir. Di Prancis ini, Al-Tahtawi kemudian mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ada, mempelajari pengetahuan umum, ada teknik, ada bahasa, ada pertambangan, ada politik, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Tahtawi berusaha sebaik mungkin untuk dapat menguasai bahasa Prancis. Untuk lebih memperdalam bahasa Prancis,
Kemudian Al-Takhtawi meminta seorang pengajar dari Prancis yang digaji dari uang milik pribadinya. Hingga pada akhirnya Al-Takhtawi mampu untuk berbahasa Prancis atau menguasai bahasa Prancis, sehingga ia mampu menerjemahkan buku-buku berbahasa Prancis ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 1830 Masehi, setelah kurang lebih 4 tahun mendalami bahasa Prancis, Al-Takhtawi mengikuti ujian dalam bidang terjemah. Dan karena sebelumnya ia piawai dalam menerjemahkan bahasa Prancis ke dalam bahasa Arab, ia dinyatakan lulus. Adapun buku terjemahan yang pertama kali diterjemahkan oleh Al-Takhtawi yaitu buku metalurgi atau prinsip-prinsip ilmu pertambangan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Mabadi'ul Ulum Al-Madaniyah. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan pertambangan ini diterjemahkan oleh Al-Takhtawi dengan judul Mabadi'ul Ulum Al-Madaniyah. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1831 Masehi, Al-Takhtawi pulang ke Mesir. Di Mesir kemudian ia menjadi seorang pengajar dan penerjemah di sekolah kedokteran Kairo. Dan selanjutnya pada tahun 1835 Masehi, karena ia ingin mengembangkan ilmunya, kemudian mendirikan sekolah penerjemah yang kemudian ia ganti menjadi Madrasah Al-Sun, yaitu sekolah bahasa asing. Di sekolah ini orang yang belajar itu mempelajari ada bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Itali, ilmu teknik, dan lain sebagainya. Karena di samping Mesir berbahasa Arab, karena saat itu juga ada kedekatan dengan Turki, di mana Turki merupakan sebuah kerajaan yang dahulunya memerintah Mesir, sehingga di situ pula ada pembelajaran bahasa Turki. Kemudian pada tahun 1848 Masehi, yaitu ketika Muhammad Ali Pasha meninggal, ia kemudian diganti oleh cucunya yang bernama Abbas Pasha. Pada masa Abbas Pasha ini, dalam catatan sejarah, Rifa'ah Al-Takhtawi dipindah ke Khartoum, yaitu sebuah wilayah di Sudan, pada tahun 1850 Masehi dengan sebuah alasan yang tidak jelas. Al-Takhtawi di Khartoum diberi jabatan sebagai kepala
sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1854 Masehi, pada masa Abbas Pasha meninggal yang kemudian diganti oleh Said Pasha, Al-Tahtawi kemudian diundang kembali ke Kairo untuk menjadi kepala sekolah militer. Karir Al-Tahtawi kemudian bertambah lagi, yaitu ketika pada tahun 1863 Masehi, pada masanya Hatawi Ismail membuat sebuah instansi yang bernama Badan Penerjemahan Undang-Undang Prancis. Karena menganggap Al-Tahtawi orang yang ahli dalam bahasa Prancis, maka Al-Tahtawi kemudian diminta untuk memimpin Badan Penerjemahan Undang-Undang Prancis. Karena umur tidak dapat diperpanjang ataupun manusia dapat meminta perpanjangan umur, hanya seperti manusia lainnya, seperti makhluk lainnya, Al-Tahtawi meninggal dunia pada tahun 1873 Masehi. Adapun pemikiran-pemikiran Al-Tahtawi, di antaranya itu satu dalam bidang jurnalistik, kemudian pola hidup masyarakat, kemudian dalam bidang ekonomi, kemudian pemikiran dalam bidang pemerintahan ataupun tata negara, kemudian pemikiran dalam bidang pendidikan, bidang emansipasi wanita, dan bidang keagamaan. Pemikiran-pemikiran itu oleh Al-Tahtawi dicatat dalam karyanya. Dalam bidang jurnalistik, pada masa Muhammad Ali Pasha, ia diminta untuk menjadi pemimpin redaksi surat kabar Al-Waqai'ul Misriyah. Di surat kabar milik pemerintah ini, di samping menerbitkan berita resmi dari pemerintah, ia juga menerbitkan pengetahuan-pengetahuan tentang kemajuan Barat. Ketika menulis kemajuan-kemajuan dari bangsa Barat, ia juga menganalisa kemajuan-kemajuan yang ada di Barat itu ditinjau dari sudut pandang Al-Quran dan hadis. Jadi tidak serta-merta menerima atau mengadopsi kemajuan-kemajuan atau peradaban yang berasal dari Barat. Kemudian pada tahun 1870 Masehi, beliau mendirikan majalah Rawdatul Madaris. Hal ini dikarenakan karena ia ingin memajukan bahasa Arab dan juga ingin menyebarkan ilmu-ilmu pengetahuan modern kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat umum.
Pemikiran yang kedua yaitu tentang pola hidup masyarakat. Karena Al-Tahtawi pernah hidup di Paris, beliau mengamati bagaimana cara hidup sehat, kemudian masyarakat di Paris bersosialisasi dan menganalisa hal-hal lainnya tentang kemajuan Paris. Hal itu beliau tulis dalam bukunya yang berjudul Takhlisul Ibris Al-Hisi Paris, atau intisari dari kesimpulan tentang Paris, karena menganggap pada saat itu kehidupan masyarakat Paris lebih maju daripada kehidupan orang-orang Kairo ataupun Mesir secara umum. Yang ketiga yaitu pemikiran beliau tentang ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul Manahijul Albab Al-Misriyah fi Manahijil Adab Al-Asyriyah, atau jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literasi modern, Al-Tahtawi berpendapat bahwa kemajuan ekonomi mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintahan yang baiklah yang dapat memajukan ekonomi. Adapun untuk mencapai kesejahteraan, menurut Al-Tahtawi, masyarakat dapat hidup sejahtera melalui dua jalan. Satu, yaitu orang harus berpegang teguh pada agama dan budi pekerti. Jadi dengan berpegang teguh pada agama dan budi pekerti, menurut Al-Tahtawi, akan mengantar seseorang mencapai suatu kehidupan yang sejahtera. Kemudian yang kedua adalah kemajuan ekonomi. Ketika seseorang berpegang teguh pada agamanya dan mempunyai budi pekerti yang luhur, maka Al-Tahtawi untuk menuju hidup yang lebih sejahtera lagi, orang harus maju dalam ekonominya. Pemikiran Al-Tahtawi tentang kemajuan ekonomi ini, atau suatu hal untuk hidup sejahtera ini di dunia, merupakan sebuah pemikiran atau hal baru pada saat itu, karena dalam tradisi masyarakat Islam di Mesir dan umumnya pada masa itu tidak mementingkan hidup di dunia. Mereka banyak yang hanya mementingkan kehidupan agama, yang pada akhirnya menurut Al-Tahtawi ini akhirnya umat Islam ekonominya tertinggal jauh dari orang-orang. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu tentang pemerintahan atau negara.
hal pemerintahan, Al-Tahtawi menyampaikan bahwa raja atau sultan mempunyai kekuasaan eksekutif yang mutlak. Namun, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja dibatasi oleh hukum syara dan surah atau musyawarah dengan para ulama. Karena menurut Al-Tahtawi, hukum syara itu atau hukum syariat lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Selanjutnya Al-Tahtawi menyampaikan bahwa seorang raja harus menghormati ulama dan menganggap seorang ulama adalah orang yang membantu dalam urusan pemerintahannya. Jadi dalam pemerintahan ini, menurut Al-Tahtawi, seorang raja itu harus merangkul ulama dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, dalam memberikan kebijakan-kebijakannya sebagai tempat apa? Untuk musyawarah. Jadi ketika seorang raja mau mengeluarkan sebuah kebijakan tertentu, maka menurut Al-Tahtawi seharusnya raja itu harus meminta pendapat lebih dahulu kepada para ulama. Tentunya ulama yang kompeten dalam bidang. Kemudian Al-Tahtawi juga menyampaikan bahwa aturan syara harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi zaman yang modern. Maksud dari aturan syara yang harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi modern, yaitu sesuatu yang masuk ke ranah kaidah fikih, di mana dalam kaidah fikih sesuatu itu ada yang bisa atau perlu disesuaikan dengan keadaan zaman. Kemudian menurut Al-Tahtawi, seorang ulama harus mempelajari pengetahuan modern atau pengetahuan barat. Hal itu dimaksudkan agar ulama dapat menafsirkan aturan syara dengan kebutuhan masyarakat modern. Sehingga masyarakat Islam dapat hidup untuk menyesuaikan di zaman yang berbeda, tentunya yang tidak menabrak aturan yang sudah dinaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi tidak melanggar ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang termaktub dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Selanjutnya menurut Al-Tahtawi, seorang raja harus mementingkan ataupun memperhatikan kepentingan rakyatnya. Seorang raja tidak boleh lalai terhadap kebutuhan rakyat yang dipimpinnya.
Karena seorang raja itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi seorang tentara dan rakyat, maka Al-Tahtawi menyampaikan bahwa seorang tentara ataupun rakyat harus patuh dan setia kepada pemerintah. Jadi rakyat dan tentara itu tidak boleh melakukan sebuah kudeta kalau pemerintahnya atau rajanya berlaku adil. Rajanya atau pemerintahnya tidak menzalimi rakyatnya. Maka kalau hal itu sudah dilakukan oleh raja atau pemerintah, maka rakyat ataupun tentara tidak boleh mengkudeta pemerintah yang sah. Selanjutnya, menurut Al-Tahtawi, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan administrasi, hendaknya orang itu harus mempunyai pendidikan yang baik dan sesuai tugasnya, atau merupakan orang yang ahli dalam bidangnya. Dan ketika melaksanakan tugas harus sesuai dengan tupoksinya. Jangan sampai tupoksinya apa, ia mengerjakan sesuatu yang seharusnya menjadi tupoksi atau tugas pokok pengurusi tugas pokok orang lain atau instansi lain. Itu untuk Al-Tahtawi dilarang. Karena kalau orang bekerja tidak sesuai ahlinya, kemudian mengerjakan sesuatu yang bukan tupoksinya, akhirnya nabrak ke sana, nabrak ke sini, hingga akhirnya pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian pemikiran yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan. Menurut Al-Tahtawi, tujuan pendidikan yaitu untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, kemudian membentuk rasa kepribadian, dan untuk menanamkan hubul waton atau rasa patriotisme. Jadi seseorang ketika mengenyam pendidikan, maka diharapkan dengan pendidikan itu seseorang menjadi berkarakter baik, berbudi pekerti yang lebih baik. Kemudian orang tersebut mempunyai sebuah rasa cinta tanah air yang lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Dalam kewajiban seseorang terhadap tanah airnya, maka ia mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi persatuan, tunduk kepada undang-undang, dan sedia mengorbankan harta dan jiwa. Konsep yang diberikan oleh Al-Tahtawi ini, atau pemikiran yang disampaikan Al-Tahtawi ini, dalam masa selanjutnya memunculkan sebuah sikap nasionalisme terhadap negara. Pemikiran beliau selanjutnya yaitu tentang
emansipasi wanita. Peran Al-Tahtawi dalam memperjuangkan harkat dan martabat kaum Hawa sungguh sangat besar. Hal itu ia lakukan sebelum tokoh dari Mesir yang lain, yaitu Qasim Amin, yang memunculkan tahrir al-mar'ah atau emansipasi wanita. Jadi sebelum Qasim Amin mengemukakan pembelaannya tentang kaum Hawa, sesungguhnya Al-Tahtawi telah lebih dahulu memperjuangkan hak wanita. Hal itu terdapat dalam karya Al-Tahtawi yang berjudul Al-Mursyidul Amin fi Tarbiyah Banati wal Banin, atau petunjuk bagi pendidikan putra dan putri. Dalam bukunya ini, Al-Tahtawi membahas tentang pendidikan Islam secara umum dan membahas karakter umum dan karakter khusus antara pria dan wanita untuk memperoleh haknya dalam pendidikan. Kemudian dalam hal nasionalisasi, dan selanjutnya membahas tentang urbanisasi. Kitab ini dicetak pada tahun 1873 Masehi, yaitu sebelum Al-Tahtawi meninggal. Mengapa Al-Tahtawi begitu giat memperjuangkan harkat dan martabat kaum Hawa dalam pendidikan? Karena Al-Tahtawi setidaknya mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, bahwa untuk keselarasan rumah tangga dan dapat mengasuh anak keturunannya dengan baik, maka seorang wanita harus mempunyai pendidikan. Yang kedua, dengan adanya pendidikan yang diperoleh, maka dimungkinkan seorang wanita dapat memperoleh pekerjaan sebagaimana kaum pria, tentunya dalam batas-batas kemampuannya. Dan yang ketiga, dengan adanya kaum wanita belajar di pendidikan formal ataupun mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum pria, maka hal itu dapat menghindarkan mereka dari kesepian dan dari kebiasaan berbicara yang bukan-bukan dengan tetangganya, atau dalam bahasa sekarang adalah gosip alias ngerumpi. Jadi ternyata ngegosip atau ngerumpi itu sudah ada sejak masa lampau, bukan hanya masa sekarang saja. Pemikiran selanjutnya yaitu dalam hal keagamaan. Yang pertama dalam hal ijtihad. Dalam bukunya yang berjudul Al-Qaul As-Sadid fil Ijtihadi wa Taqlid, atau perkataan yang benar tentang ijtihad dan taklid, Al-Tahtawi menerangkan syarat-syarat dan macam-macam ijtihad dalam Islam, yaitu ada ijtihad mutlak, kemudian ada ijtihad dalam madhab, kemudian ada ijtihad dalam fatwa.
adanya pemikiran Al-Tahtawi ini menjadi suatu perhatian umat Islam, menarik perhatian umat Islam pada masa itu dalam sebuah pemikiran bahwa ijtihad masih terbuka, ataupun dalam bahasa lainnya ijtihad tidak tertutup. Kemudian pemikiran Al-Tahtawi tentang qada dan qadar. Al-Tahtawi berpendapat bahwa sudah seharusnya orang itu percaya akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di samping itu, hendaknya seseorang harus berusaha lebih dulu. Orang tidak boleh berserah pada qada dan qadar, tetapi harus diusahakan dalam segala hal lebih dulu. Harus berusaha lebih dulu. Setelah berusaha, barulah hal itu diserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah keinginan seseorang untuk berubah, tidak stagnan. Pemikiran Rifa'ah Al-Tahtawi ternyata mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam diskursus pencerahan atau al-tanwir dan pembaharuan ataupun al-tajdid, sehingga sungguh sangat layak kalau Rifa'ah Al-Tahtawi mendapat gelar Abu Al-Fikr Al-Tauri Al-Hadis, atau Bapak Pemikir Revolusi Modern. Tentunya yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, kebudayaan, politik, sosial, pendidikan, baik itu yang bersifat urusan dunia maupun urusan agama. Jadi dalam kita mempelajari tokoh-tokoh pembaharuan Islam, apabila ada sesuatu pemikiran dari mereka yang cocok untuk kita terapkan di negara kita, maka ambillah pemikiran tersebut. Namun apabila pemikiran yang disampaikan oleh tokoh pembaharuan Islam itu tidak cocok dengan situasi dan kondisi yang ada di negara kita, hendaknya jangan dipaksakan pemikiran itu sebagai alasan kita untuk menerapkan pemikiran dari tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya ditulis dalam kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.